Dan aku mengajak Afan bekerja sama sebagai MC opening di seminar ya. Iya betul, curhat ya. nih, curhat deh. Curhat. Nah, Mengenang mobil ya. 4, 5, 6, welcome to my podcast. Jadi Afan ini aku kenal dulu di awal-awal waktu itu seingatku aku baru pertama kali kontrak kerjasama dengan Afan waktu akan mengadakan seminar ya Van ya. Event Seminar. event seminar. Jadi waktu itu. pertama kali kerjasama dengan Afan tuh di event seminar. Jadi weddingan sebelumnya aku nggak pernah ini ya, nggak pernah. Karena Afan nih lumayan budgetnya kalau kontrak dia lumayan. Wow. Iya. Jadi Ada kalau weddingan mungkin ya benar. Jadi kalau weddingan aku budgetnya juga mungkin belum nyampe ke Afan. Wow, amazing sekali. Betul. Ya, Jadi waktu itu flashback dulu ya. Jadi waktu itu aku ngadain seminar yang pure aku mengadakan sendiri dengan teman-teman panitia yang lain, dan aku mengajak Afan bekerja sama sebagai MC opening di seminar ya. Iya betul, curhat ya. nih, curhat deh. Curhat. Nah, Mengenang mobil ya. jadi waktu itu aku sampai ya pokoknya bener-bener amsyong ya, amsyong. Ya itu namanya pengalaman ya. Ini aku kan follow IG-nya Afan, tapi yang aku senang dari Afan ini story-nya itu bener-bener menghibur. Jadi nggak yang bikin bete, nggak yang bikin apa Tidak sih, mengujar apaan kebencian, sih, gitu. nggak ada politik ya kan? Nggak ada politik sama sekali, bersih dan bersama-sama bener-bener netral. Jadi bener-bener menghibur. Jadi kalian kalau mau kalau misalnya dalam situasi yang lagi banyak pikiran, stres, mau ngapain, apa sih istilahnya, nggak tahu mau ngapain, terus malas kemana-mana, udah buka aja full akun IG-nya si Afan. Tambah stres ya. Jadi aku mau nanya dulu nih Van. Jadi dulu kan Afan sebagai MC nih di Lombok. Sekarang gimana nih? Masih MC di Lombok atau sudah bekerja di tempat lain atau memulai bisnis? Sekarang udah kerja di perusahaan fitness Indonesia di Jakarta. Sekarang udah nggak nge-MC lagi sih. Soalnya kerja di tempat fitness itu lumayan nguras waktu. Iya, dari Senin sampai Sabtu itu liburnya cuma 1 hari doang. Di hari? Di hari Minggu doang liburnya. Kayak gitu. Nah, itu pun kalau ada member yang ingin latihan, kita harus ngelatih juga di hari Minggu. Jadi itu kalau membernya Afan, maksudnya kalau dia memang pengen sama Afan atau bisa sama pelatih yang lain? Jadi kalau memang di sana itu kalau sudah milih satu personal trainer ya udah sama satu aja gitu. Akan jadi lifetime. Soalnya nanti saya akan buatin programnya dia, bagaimana perkembangannya dia akan jadi kurus kah atau jadi apa kah. Saya catat semuanya kayak gitu. Berarti sekarang tuh Afan bisa membentuk body seseorang dong? Iya, bisa dibilang kayak gitu. Gitu. Jadi bagus, jadi cacat juga bisa. jangan ya. Terus kenapa memilih itu? Padahal yang aku tahu Afan di entertain, aku bilang di entertain ya, aku bilang entertain di Lombok. Afan dengan profesi sebagai MC udah sangat-sangat ini ya, maksudnya lumayan banget gitu. Apakah emang salarinya memang jauh lebih tinggi di Jakarta penghasilan, atau memang ingin mencoba dunia baru dan emang hidup di mencoba pengalaman di kota yang baru? Sebenarnya waktu pindah ke Jakarta tuh pengen jadi entertainment juga Mbak, pengen jadi MC juga. Cuma ternyata di Jakarta tuh nggak kurang MC. MC-nya banyak banget. Waktu itu pernah iPhone jatuh. Terus? Waktu itu pernah kontrak sama salah satu IO. Terus IO-nya itu ngebatalin sepihak karena disalip sama salah satu artis di Jakarta. Jadi emang saingan kita tuh artis di sana. Jadi kalau sudah punya nama artis, sudah kita akan kalah. Tapi kan kalau persaingan sama artis budget, kita balik lagi ke budget. Iya, tapi mereka maunya kualitas, sudah punya nama gitu. Oh gitu. Iya, jadi waktu itu akhirnya ya udahlah, hobi yang kedua yang saya suka ternyata fitness. Di Jakarta kan ada mega gym tuh, ada beberapa mega gym, ya udah coba-coba untuk ngelamar aja karena pengen fitness gratis awalnya. Ya, karena sekarang udah jadi trainer. Terus sekarang nih masuk ke masa-masa pandemi nih. Afan lockdown di Mataram, balik ke Mataram. Iya. Berarti tempat fitnessnya tutup, tutup. Jadi perusahaan saya itu memilih untuk ikutin aturan pemerintah di Jakarta untuk PSBB. Jadi sebenarnya saya pulang ke Mataram itu untuk nyepi waktu itu. Oh, waktu itu udah mendekati nyepi ya? Iya, waktu itu saya memang pulang. Yang Maret ya? Iya, emang nyepi. Jadi tapi kebetulan sehari setelah nyepi akhirnya PSBB dan bukan lockdown, PSBB selama 2 minggu. Tapi akhirnya diperpanjang sampai 3 bulan lah saya di sini gitu. Sampai sekarang masih belum buka berarti tempat? Bukanya nanti tanggal 2 rencananya sih ya, kalau gubernur Jakartanya. Iya, kalau emang sudah buka. Makanya sekarang sudah persiapan untuk balik ke
Jakarta. Tapi ternyata kalau misalnya sampai tanggal 2 belum diizinin buka gimana? Balik lagi ke Lombok apa masih Enggak, stay di sana aja. Pasti soalnya sudah kayak Enak mana sih? Ini termasuk kota besar bukan sih? Apa? Lombok ini kota yang berkembang. Enak mana nih? Kita nggak usah bahas ibu kota atau kota berkembang atau kota kecil dan sebagainya. Enak mana? Lombok sama Jakarta? enaknya itu sebenarnya Lombok. Lombok Kenapa? itu lebih nyaman. Jakarta banyak artis, Jakarta tuh banyak barang-barang murah dan Nggak. Jakarta tuh wah gitu. Jakarta tuh kejam nggak? Oh, gitu ya? Jadi Lombok ini sebenarnya karena sudah berapa ya 26 tahun ada di Lombok dari Iya, lahir iya, kan iya. ya. Jadi emang Benar-benar. sudah nyaman aja di Lombok tuh kayak akses kemana-mana itu gampang dan ada pantainya. Kalau di Jakarta tuh kalau mau di Jakarta murni karena kerja, jadi saya cuma kerjaannya tempat tinggal, kantor, nggak kemana-mana gitu. Sama sekali nggak pernah, maksudnya apa ya, dunia Jakarta dunia gemerlap, dunia Iya, yang nah, ini dia. itu nggak boleh, ternyata nggak boleh tahu ya. Boleh kok. Ya, Oh, oke, sekali-kali oke. lah cicip-cicip kan. Oh ya boleh. Oh gitu, jadi Gitu aja. sebenarnya lebih enak di Lombok ya. Iya sebenarnya Tapi sih. nggak ada rencana, maksudnya capek maksudnya di sana tuh ada target nggak kerjanya, terus sudah merasakan nggak jenuh nih kerja kayak gini, balik ke Lombok kayak gitu. Oh sebenarnya kalau pengen balik sih enggak, sebenarnya di tahun pertama kerja di sana itu malah kangen sama Lombok, jadi sering pulang untuk mama juga kan, iya. biar nggak kaget kan. Iya. Tapi akhirnya setelah tahun kedua mau kerja di sana tuh mau seriusin, maksudnya sudah udah di Jakarta aja gitu. Tapi corona. Oh berarti ini di masa-masa pandemi ini masuk ke tahun kedua ya kerja Iya, di Jakarta? karena kerja di sana tahun kedua gitu. Berarti nggak, tapi Afan sudah mentok di dunia fitness, nggak nyoba lagi di Kayaknya udah enggak, deh, soalnya umur sudah segini juga kan. Loh, justru malah umur semakin matang kan, maksudnya pengen yang kadang orang kan pengen kerja mapan yang kantoran, yang kerja nggak pengen nyoba dunia kantoran. Sebenarnya gini, saya tuh tipe orang dari kerjaan pertama aja itu MC kan, terus jadi penyiar radio dulu pernah Ya, juga. penyiar Pokoknya radio, dunia-dunia yang berhubungan dengan komunikasi sama orang sebenarnya. Jadi Benar, saya benar. tipe orang tuh kerja sama orang. Jadi kalau iya. di dunia personal trainer tuh emang kerjanya sama people gitu loh, sama orang, bukan di depan komputer atau depan data-data. Lebih ke sana. Jadi kalau kerja kantoran kayaknya enggak deh. Lebih senang ini ya, sosial gitu ya. Iya, lebih senang sosial. Jadi besok kalau teman-teman nih yang nonton bingung mau kerja di mana, bagi dua aja. Kamu lebih suka kerja di belakang meja atau kerjanya sama orang gitu. Kita di dunia fitness juga kita bisa kenal dengan orang yang baru, terus banyak banget. orang berbeda tapi dengan karakter yang berbeda juga kan, pasti macam-macam tuh karakter membernya. Benar, karakter member, tapi lama kelamaan member kita tuh akan ngikutin PT-nya, maksudnya akan jadi satu karakter. Ternyata PT-nya kayak begini, maksudnya PT-nya buat TikTok, member-membernya juga akan gitu. Jadi lucu mereka gitu. gitu ya, mereka ngikutin trainernya malah Iya, ya. ada. Jadi kalau yang nggak sesuai dengan auranya apa ya, istilahnya kayak warnanya nggak sesuai, Nggak pasti klik, mental nggak klik sendiri, ya? iya Oh, nggak gitu. klik gitu. Pasti mental. Bisa ya? Bisa, like PT, like member ada istilah. Jadi kalau PT-nya kaku serius, membernya pasti kayak gitu. Kaku serius karena Tapi mereka betah sama satu pasti betah. trainer itu. Karena sudah menjalin hubungan, sudah bonding iya, juga iya. kan, maksudnya sudah kita tahu track recordnya dia ternyata di patelanya ada injured atau dia punya skoliosis, jadi kita tahu ngelatihnya iya, seperti benar-benar. apa. Oh iya. Udah nyaman aja sebenarnya gitu. Oke, terus ya aku karena ngikutin banget si Afan ya, jadi setiap story-nya aku pasti buka, setiap Afan buat story pasti aku buka. Dan sekarang menurut saya kamu tuh seorang artis. Artis ya, seniman. Ya seniman. betul. Jadi kamu tuh orang yang bener selain tampan, ganteng, Makasih. punya talenta, Jomblo. multi talenta banget, terus kreatif. Aku seneng lihat kamu tuh bener-bener total dalam menghibur orang tuh bener-bener total gitu. Entah itu di TikTok kah, entah itu di story kah, entah itu dengan ketemu langsung, bener-bener total gitu loh. Jadi kalau ngelihat story kamu tuh bener-bener yang happy, yang bener-bener senyum-senyum sendiri gitu loh. Itu basic kamu untuk ngelucu, menghibur orang. Itu tuh basicnya dari siapa? Dari mama, dari papa, atau memang udah bakat terpendam aja sendiri gitu? Kayak dari papa deh, soalnya Papa lucu ya, kayaknya yang dulu aku dengar kayaknya papanya agak serem deh, enggak ya? papa itu sebenarnya dia ngelawak gitu sama teman-temannya gitu. dia, sama teman-teman dekatnya dia. Memang dia agak lucu mungkin ya, nggak tahu juga. Oh gitu, kok mungkin sih? Hari-hari ketemu di rumah gimana sih? Gimana sih? Diem-dieman. Oh gitu,
musuhan ya. jadi Gimana, gimana? jadi kayak gitu. Tapi awalnya memang karena 8, 9, 10 tahun sekarang terjun ke dunia entertain, jadi emang terbiasa aja dunia hiburan. Dan di dunia MC juga seperti itu ya. Bener-bener Iya. Afan ini kalau nge-MC benar-benar totalitas banget, benar-benar menghibur. Serius, tapi kalau sudah waktunya yang bisa ngelucu, sudah ada waktunya time untuk dia bisa menghibur orang, benar-benar totalitas banget. Dan Yep. aku benar-benar ngelihat langsung bagaimana seorang Afan menghibur banyak orang di suatu Ini event. banyak. Jadi aku yang dibayar ya. Afan dengan dunia yang sekarang enjoy nggak sih? Maksudnya bisa dibilang udah feel banget nggak sih sama sekarang? Maksudnya udah nggak usah nyari kang lain lagi. Sampai pensiun gitu, Wak? Maksudnya di dunia personal trainer? Ya, Iya, di iya. gym. Kayak udah kayak gitu, soalnya di dunia personal trainer itu ada jenjang karirnya. Oh, gitu. Ada gym instructor, personal trainer, coach, advance, elite kayak gitu. Jadi ada Aku jenjangnya. pikir cuma sekedar ini aja, Enggak, maksudnya jadi trainer setiap mau depan. naik, nanti mau naik jenjang itu ada ujiannya lagi, diuji lagi kayak gitu, ada interviewnya lagi, ada ujiannya lagi kayak gitu, harus lulus dulu kayak gitu. Jadi emang nggak sembarangan untuk jadi personal trainer yang profesional yang punya sertifikat segala macam. Soalnya kita megang badan orang, kalau badan orang kenapa-napa kita yang salah gitu. Gitu. Itu otot, tulang semuanya tuh masuk ke sini. Keluarga nih, jadi dari mama, dari papa, berapa bersaudara sih apa? Dua, Cewek ya? cewek satu kakak. Oke, apa nama? Kakaknya udah nikah? Udah punya Terus ponakan kamu? 3. Kamu? Udah kawin. Udah kawin. Kawin beda sama nikah ya? Beda Oh, dong. Beda Bedanya di mana? Bedanya di mana? Jangan jelasin di sini. Oke, 17 tahun ke atas. Jadi sekarang namanya kita ngekos kan jauh dari keluarga. Ada saat-saat kita kangen sama apa? Mah buatin dong ini, mah capek nih gitu. Pernah nggak? Maksudnya sering nggak kayak gitu? Ya, jarang sih ya kalau kayak gitu, soalnya bukan Hah, anak nggak yang, kangen? bukan anak tipe yang manja ya. Oh gitu, ya. Sudah Padahal- terbiasa mandiri ya. Kecuali kalau lagi sakit. Kalau lagi sakit tuh emang dari kecil kan itu sama mama. Jadi kalau sakit tuh harus ada mama kayak gitu kadang-kadang. Jadi diusahain tuh supaya nggak sakit mungkin. Tapi seorang trainer tempat fitness, apalagi dengan fisiknya Afan yang benar-benar terbentuk ya, sehat banget kelihatan dari depan. Itu pernah nggak sih sakit? Oh sering. Trainer kalau nggak tipes itu nggak lulus namanya. Tipes? Jadi kita kan kalau ngajar itu Oh iya, karena non-stop lambung kan. ya, benar. Iya, ngajar itu Gangguan non-stop. pencernaan. Ada yang ngajar dari jam 6 pagi itu sudah ngajar sampai jam 10, istirahatnya coba sebentar, ngajar lagi terus ada. Oh iya, jadi trainer super kayak gitu. emang kalau kalau apa tadi tipes itu yang bermasalah kan di lambung ya, luka karena masalah makanan yang tidak kita waktu makannya yang tidak Nggak sering tidak teratur, tepat, benar. beda Jadi- lagi sama mah, jadi lambungnya luka. Bener, makanya kayak gitu. Jadi trainer tuh malah lebih rentan sakit karena emang kerjanya pakai badan kan, gerak Tapi terus. lebih ini ya, lebih sering ke, maksudnya sakitnya itu pasti lebih banyak ke ya di atas 50% ke masalah gangguan pencernaan Iya, kali ya. drop Bukan masalah kadang-kadang. batuk pilek. Enggak, jarang. Ya. Drop kadang-kadang. Kalau flu karena imunnya lagi turun itu doang sih, nggak ada. Nggak ada. Tapi sering sakit lumayan. Kalau misalnya kita tuh nggak fit, tapi dengan pernah nggak sih kamu kalau nggak lagi sedang nggak fit gitu terus harus tetap mengajar atau bisa izin atau memang ada target? Pernah waktu itu lagi nggak fit tapi tetap ngajar, itu diselesain dulu ngajarnya. Oh gitu. Tapi kan maksudnya ya takutnya kan membawa virus atau apa Iya, gitu. enggak, untungnya nggak ada virus. Oh gitu. Waktu itu belum ada yang ekstrim waktu itu virusnya, tapi waktu itu lihat dulu terus kondisi badan tuh kayak kalau pokoknya kepala ini kalau sudah muter berarti sudah nggak boleh ngajar, langsung udah izin. Oh maksudnya kita udah ngerasa udah nggak kuat. Udah oleng, langsung izin aja sama manajer sama member, terutama member dulu, izin sama semua member setelah di jam-jam selanjutnya baru izin sama manajer. Gua Dan nggak aku- kuat sampaikan tangan. Oh, cari hantu ya. Udah nggak kuat. Jadi aku juga kalau merhatiin story-nya Afan tuh, aku seneng banget loh ngeliat story-nya Afan ini, bener-bener aku pokoknya asal ada yang baru aku pasti nonton karena pasti bener-bener menghibur. Jadi aku pernah lihat story-nya Afan tuh dan banyak member-member yang memberikan timbal balik gitu ya ke Afan. Jadi maksudnya bener-bener deket gitu hubungannya sama member-member yang Afan latih ya namanya istilahnya latih ya. Itu dia kalau kita kerja sesama people yang tadi kita bilang itu bukan sama di depan komputer ya, depan Iya, kerja, benar. depan Beda sama. beda. Kalau sama-sama kita kerja sama orang itu pasti orangnya akan, kalau kita baik orang juga baik sama kita gitu aja sih. Sama kayak dunia MC juga kan, kalau kita klien kita puas pasti mereka Iya, akan kasih benar, apresiasi benar. lebih, kan kasih bonus tips lah atau apa. Ada kayak kalau gitu. di dunia nge-gym ada ya bonus Ada, ngetip sebenarnya. tips kayak di hotel gitu ya? Iya, ada Oh, sebenarnya. gitu. Kalau memang mereka mengapresiasi kita ya dikasih. Kalau mereka memang lagi liburan vacation misalnya, bos-bos
kayak bos-bos besar gitu lagi mungkin lagi merayakan Imlek segala macam udah dapat angpau kadang-kadang. Oh gitu. Kayak gitu. Oh. Kalau emang mereka ada rezeki lebih, mereka lagi makan salad, kita dibagi juga. Kayak gitu. Maksudnya nggak dalam bentuk uang? Nggak mesti dalam bentuk uang kok. Oh gitu. Kadang-kadang memang kalau mereka lagi keluar negeri bawa oleh-oleh buat kita kayak gitu. Oh gitu. Iya. Tapi kayaknya lebih enak uang ya, dicairkan ya. Apa aja sih sebenarnya Oh, gitu ya? Bohong banget ya. Oh gitu, jadi memang ini ya, jadi memang seperti ujung-ujungnya, maksudnya lama-kelamaan kita juga akan punya kayak feel, kayak punya ikatan teman gitu ya, jadi lama-lama gitu, sama ada member bonding. sendiri. Sekarang umur berapa sih, Van? Sekarang umur 26, bohong. Serius berapa? 27. 27 Iya. belum lah. Target nikah? Target nikah 30-an. Bukan kawin? 30-an lah, 30-an 30-an ya. masih Sudah oke lah. Susah ya kerjanya ya, mau nerima maksudnya mau nungguin, soalnya kerjanya itu sekarang benar-benar kerja full time di dunia personal trainer. Yang mau nerima tuh harus nerima waktu karena waktunya akan terkuras sama Terkuras di member. sana. Yang kedua yang mau menerima kalau saya itu akan kerja sama banyak orang. Kan susah kan ya, kadang-kadang kita Dan nggak boleh member cewek posesif juga ya. kita Iya, pegang benar. kan. Nggak boleh Apalagi posesif. kemarin dapat member, bukan dapat member, maksudnya ada member yang percaya sama saya untuk dia model, cantik banget keturunan Thailand. Prancis. Thailand Oh, iya. agak-agak. Loh, tapi Dan kan di Prancis dia, oke. dia keturunan Prancis gitu, emang cantik emang dia, bodinya udah bagus banget. Cuma dia Terus? pengen kurus lagi, pengen punya tone six pack sama di dalam toiletnya pengen Bisa ada. ya Alvan ngebentuk ya? Iya, ya karena kita sudah pelajari kan, jadi Oh, udah ujiannya iya. tuh ada, emang ada rumus-rumusnya segala macam. Nah itu jadi kemarin waktu megang kayak gitu tuh teman-teman trainer yang lain tuh jadi iri kayak gitu. Jadi kalau apalagi pacar nanti kan, Itu dia yang milih atau iya kadang-kadang dari atasan apa gimana dari kadang-kadang kantor? membernya datang, Oh. kemarin teman gua bilang lu bagus. Oh gitu, Kayak dari referral. referensi ya? Referral atau advokasi dari teman-teman member yang sudah Iya, kita latih sebelumnya. Gitu. Ini tapi kekuatannya paling utama tuh di sosial media. Tempat kita jualan nih, manfaatin nih sekarang 2020 ya. Benar. Itu emang sosial media itu penting banget. Jadi saya selama menjadi personal trainer suka promo di sosial media. Kalau butuh emang jasa personal trainer, pengen badannya gendut, pengen badannya kurus, pengen badannya tone, pengen badannya sehat aja, pengen mobilitasnya lebih bagus, pengen lebih fleksibel atau apa, hubungi saya kayak gitu. Kebetulan gitu. punya teman selebgram kan, jadi Iya, kita benar. disebar gitu. Tapi selebgram yang di Jakarta udah banyak kenal, udah. ada member saya ada selebgram, member Oh, saya. gitu. Yang memang selebgram beneran ya, bukan ala-ala my god ya. Keras. Ya, kayak Tapi gitu. enggak gini karena mungkin nggak ini ya, maksudnya mereka mungkin itulah cara mereka menjual jasa mungkin. bisa jadi ya. Banyak cara kan kita biar bisa menghasilkan uang, yang penting halal. Halal, betul. Gitu. Jadi Benar. benar. Jadi ada member, teman-teman member tuh juga ada yang memang selebgram beneran gitu, maksudnya memang followersnya udah banyak dan impact dari ketika mereka post, oh gua lagi sama personal trainer gua nih, kayak gitu langsung banyak. Banyak gitu. Wah, jadinya yang tahu. si A aja make Avan, kenapa enggak kayak gitu. Tapi emang kalau emang datang ke saya terus pengen memperbaiki posturalnya atau apa, yuk Silakan. bisa. Ya oke nanti follow nanti teman-teman yang penasaran dengan gaya tapi TikToknya udah mau selesai ya. Pokoknya yang Udah. penasaran dengan hiburannya si Avan, dia nggak mesti TikTok pakai tapi bakal tetap bisa menghibur kalian. Silakan follow akunnya Avan apa? Avan 24. Avan Putravan 24. Iya. Jadi itu nanti aku ini ya ketik ya di sini. Oke. Saya juga nggak tahu di sebelah mana tulisannya nanti. Pokoknya ada nanti IG-nya Avan, silakan di follow. Oke. Kira-kira apa nih harapan dan apa sih keinginan Avan dia yang akan datang gitu loh, maksudnya untuk stay dan hidup menetapkah di Jakarta atau apa gitu Pada untuk akhirnya, keluarga. pada akhirnya kita harus balik lagi ke sumber kita ya, ke Hah? asal. Mau balik kemana kamu? Ke Ke Lombok? Rahmatullah. Oh, Rahmatullah ya, pasti semua pasti akan ke Iya, Rahmatullah. pada akhirnya kita kan balik lagi kan, soalnya juga ada keluarga di Bali kan, Oh, kan ada iya, budaya betul, Bali kayak gimana kan, betul, nggak mungkin betul. ditinggal kan Iya, Bali. betul. Jadi mungkin setelah berapa tahun di Jakarta, setelah mungkin sudah mapan dan punya modal cukup, jadi akan balik lagi. Mungkin tapi ini ya, mungkin kita kan nggak tahu. Kita siapa nggak tahu ada yang ke depan ya. Rencananya sih Rencana akan ke depan ya. mungkin balik lagi ke Lombok atau Bali. Cuma nanti kalau emang betah ternyata di sana dan lebih enjoy di sana, KTP-nya Tetap di sana. berubah. Oh, berarti sekarang KTP masih di Lombok Masih ya? KTP Lombok, tapi kan Indonesia kan. Oke, IKTP. terakhir Van, teman-teman saya mengalami sendiri ya dunia kerja, bekerja dengan orang.
ada namanya atasan, ada namanya teman-teman iya. yang saling mengejar apa sih, saling berkompetisi Ambisi. gitu. Iya betul. Ada nggak sih? Buat teman-teman gue. Cuma di sini ya. Jadi sebenarnya waktu jadi MC Oh ya. itu Aduh, apalagi jadi MC. Oke, lanjut. Soalnya waktu jadi MC itu enaknya itu kerja sendiri kan, independen. Iya, benar. Saingannya Karena paling kita menjual jasa. iya, saingannya paling sesama MC yang lain. Bukan saingan sih, lebih ke kompetisi. Kompetitornya itu sesama MC yang lain gitu kan ya. Tapi beda MC beda quality, maksudnya beda Betul. beda bukan kualitas sih, lebih Karakternya ke karakter. beda-beda. Karakternya beda-beda. Oh, MC yang begini gitu. Ada. Tapi kerjanya sendiri. Iya, betul. Buat ide sendiri, brainstorming sendiri, apa maunya klien kita Cara buat, openingnya segala pun macam. berbeda-beda Iya, setiap MC. kayak Betul. gitu. Tapi ketika ternyata kemarin kerja di dunia personal trainer itu harus satu tim ternyata. Kerjanya tuh kayak kantor tapi nggak kantor. Karena kita satu tim kan, satu tim itu harus membuat tempat fitness kita tuh bagus segala macam. Jadi kerjanya sama banyak orang juga. Itu kadang-kadang punya teman, saingan kita sesama teman, sesama kompetitor kita sesama PT yang ada di sana karena banyak-banyakan member dong jadinya dong. Ngaruh ya? Ngaruh. Iya. Semakin banyak membernya semakin terpercaya dia. Nah, kayak itu gitu. terus? Nah, tapi balik lagi ke kitanya, kita punya apa yang untuk kita jual. Kayak gitu misalnya ternyata di sini kayak teman saya spesialisasi dia maraton. Nah. Jadi dia personal trainer tapi kurus banget, tapi dia ngerti kalau yang pengen maraton 42 km tuh kayak gimana, dia bisa latih otot-ototnya kayak gitu. Jadi kita punya spesialisasi sendiri pada akhirnya. Oh ini spesialisasinya emang untuk ngurusin badan ke dia aja kayak gitu. Malah semua PT bisa sebenarnya, cuma emang karena terkenalnya ke situ ya udah sama dia aja gitu. Jadi punya pada akhirnya ketika kita berkompetisi kita harus punya sesuatu yang spesial. Dan kebanyakan di sana trainernya cowok. Iya, ada 3. Nggak saling rumpi lah ya pokoknya. Jadi kalau misalnya begini dia itu begini ada loh. Nggak kayak 3 gitu ya. trainer cewek, ada Oh, ada. sisanya cowok semua. 20-an tuh cowok, sisanya 3 cewek. Kalau cewek nanti membernya bukannya banyak cowok semua ya? Enggak, cewek malah justru ibu-ibu yang Lebih enak ya, berhijab, lebih ya, kayak betul-betul gitu. lebih Kadang-kadang enak. juga yang Kurang nyaman dengan cowok kan? iya, misalnya, yang ya. nggak bolehin sama papanya dipegang sama cowok ya cewek. Oh ada yang sampai ada. papanya yang Emang ada yang strict di Jakarta kan segala macam orang tuh ya. Jadi emang ada yang gua nggak mau anak gua dipegang sama PT cowok, harus cewek. Gitu. Oh gitu. Karena secara tidak langsung dan mau tidak mau pasti ada sedikit gerakan yang akan menyentuh bagian bagian tubuh, tertentu. entah itu kaki, entah itu lengan. Sesuai kita ada sekolahnya supaya kita nggak kurang ajar gitu, megangnya pun harus pakai 2 jari segala Oh gitu ya? macam. Iya, ada teknik touchingnya segala macam. Oke. Kalau sekarang karena corona sekarang, besok kita Ya. regulasi Gimana barunya. dong? Jadi Tangannya kita emang gimana? harus verbal sama visual aja. Kita perhatikan gerakannya, ada yang salah kita kasih cueing yang benar. Oh nggak pakai sarung tangan dan sebagainya. Kayaknya enggak, kita kan mengurangi kontak ya, takutnya nanti Oh, kenapa-napa. gitu, iya. Entahnya kitanya atau membernya yang kena. Membernya oh ya. Oke, Gitu. mungkin itu dulu ya Van ya. Jadi nanti kapan Avan ke Lombok lagi? Kalau masih mau aku undang. Mau dong. Mau ya. Masih Dan mau kalau dong. aku masih betah ngisi podcast, nggak aku undang lagi. Nanti kita Oke. ngobrol-ngobrol lagi. Oke. Mudah-mudahan Avan sukses hidup di Jakarta, Ya, karirnya Avan makin sukses ya. sukses. Terus balik ke sini sehat, di sana sehat. Ya. 4, 5, 6 close to my podcast. Bye.